Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, sepertinya dunia pendidikan kita harus dievaluasi. Kenapa? Belum lama saya buat video terkait dengan kekerasan yang diduga dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya. Belum selesai kasusnya. Kini viral lagi, ada seorang guru SMP 2 di Subang melakukan kekerasan terhadap muridnya atau siswanya. Kekerasan yang dilakukan berupa kekerasan fisik, menampar murid atau siswa disebabkan karena murid tersebut memanjat tembok hingga roboh. Akibat tindakan guru tersebut membuat orang tua murid atau siswa tidak terima. Kemudian mendatangi sekolah dan terlibat adu mulut atau cekcok mulut dengan guru yang diduga telah melakukan kekerasan. Sahabat penyuluh, masih terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan tentu sangatlah disayangkan. Satuan pendidikan yang diharapkan menjadi tempat untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, justru dirusak dengan sikap guru yang arogan. Kita berharap semoga peristiwa-peristiwa kekerasan di lingkungan satuan pendidikan tidak terjadi lagi. Sahabat penyuluh, pada dasarnya ketika terjadi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang dilakukan oleh guru atau siswa atau dilakukan orang lain di dalam lingkungan satuan pendidikan, penyelesaiannya bisa berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Saya sudah sampaikan berkali-kali pada video yang saya buat, apapun alasannya, guru atau pendidik dan setiap orang tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak, apapun alasannya. Ingat, salah satu tugas utama guru adalah mendidik. Mendidik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai memelihara dan memberi latihan atau ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Jadi jangan artikan mendidik itu guru boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap murid yang bersalah. Jadi penting bagi seorang guru atau pendidik memahami aturan-aturan hukum yang berlaku maupun aturan internal sekolah. Sebetulnya dalam kasus ini menurut saya sangat mudah cara penyelesaiannya tanpa kekerasan. Cukup lakukan pembinaan terhadap murid yang bermasalah melalui peran guru BP. Kemudian panggil dan komunikasikan dengan orang tuanya, ceritakan permasalahan yang dilakukan si anak dan meminta orang tua untuk bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Misalnya, memperbaiki tembok yang roboh. Jadi tidak harus dengan kekerasan. Sahabat penyuluh, di sini saya tidak bermaksud menyudutkan apalagi berpihak kepada guru yang melakukan kekerasan terhadap muridnya yang bermasalah. Dan saya juga tidak berpihak kepada orang tua murid yang melabrak gurunya karena telah menampar anaknya. Saya hanya menyampaikan aturan hukum yang berlaku terkait dengan kasus yang terjadi, dengan tujuan masyarakat menjadi tahu, paham, dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sahabat penyuluh, guru itu profesi yang mulia dalam mencerdaskan bangsa, tapi jangan kotori profesi guru dengan sikap-sikap arogansi diri sendiri. Patuhi aturan hukum yang berlaku. Untuk Bapak Ibu guru yang terhormat, saat ini apapun alasannya, kekerasan terhadap anak tidak boleh dilakukan, apalagi di dalam satuan pendidikan. Jadi jangan karena alasan mendidik, alasan mendisiplinkan murid yang melakukan kesalahan, kemudian guru bisa sewenang-wenang. Tindakan guru dalam mendidik atau mendisiplinkan siswa tentu ada aturannya. Mendidik, mendisiplinkan siswa yang dianggap bermasalah tidak harus dengan kekerasan. Masih banyak cara lain yang lebih baik, seperti dengan cara membangun komunikasi yang baik, terbuka dengan siswa yang bermasalah, memberikan teladan, kolaborasi antara guru, orang tua dalam menyelesaikan siswa yang bermasalah, atau dengan pendekatan, atau dengan metode lain yang intinya dalam mendidik, mendisiplinkan siswa tanpa kekerasan. Ingat, larangan melakukan kekerasan terhadap anak sudah ada, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Sahabat penyuluh dan teruntuk Bapak Ibu guru yang terhormat,
Silahkan baca aturan terkait dengan perlindungan anak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Bapak Ibu guru yang terhormat bisa baca di pasal 54. Di situ ada kewajiban guru, tenaga kependidikan, aparat pemerintah dan atau masyarakat untuk memberikan perlindungan murid dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik atau guru, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Kemudian untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, Bapak Ibu guru bisa baca dan pahami Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Selain itu, guru juga harus mengetahui aturan-aturan yang terkait dengan tugasnya sebagai seorang guru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.